prinsipnya apapun peluang yang ada, dicoba aja gitu. Karena kan peluang cuma datang sekali ya. Ya. Peluang cuma datang sekali dan kita harus mencoba setiap peluang yang Ya. ada gitu. Halo semuanya, welcome to Bidik Talks, Click Play and Scale Up, podcast resmi program studi bisnis digital Fakultas Ekonomi Unmuha. Hari ini spesial banget karena ini adalah episode perdana dari program podcast yang diharapkan kedepannya bisa menjadi sarana kreatif dan pengembangan keterampilan dari mahasiswa prodi bisnis digital. Lewat podcast ini, kami ingin menghadirkan inspirasi, berbagi cerita, sekaligus menunjukkan semangat motivasi dari mahasiswa kami. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, di episode kali ini saya sudah bersama dengan mahasiswa angkatan 2024 dengan segudang prestasi yang sudah pernah ia raih. Bersama dengan saya, Haikal Fairuzi Maulana. Halo Kak Haikal, halo selamat sore. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Kegiatan dari pagi. Ya, betul. Boleh dong perkenalkan diri dulu Kakak kepada teman-teman semuanya. Ya, oke. Nah, jadi aku Haikal Fairuzi Maulana, biasa dipanggil Haikal. Aku mahasiswa bisnis digital di Fakultas Ekonomi di Unmuha, seperti yang tadi udah Rani sebutkan. Nah, aku saat ini masih semester 3. Mungkin itu aja. Semester 3 ya Kak, Ya. tapi ternyata Kakak sudah memiliki banyak prestasi yang luar biasa ya. Boleh dong sedikit ceritain tentang latar belakang Kakak gitu, tentang latar belakang Kakak sebelumnya seperti apa? Oke, nah jadi aku dulu tuh di SMK Negeri 1 Banda Aceh. Nah, di SMK 1 tuh aku jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, di situ aku udah mulai ikut-ikut lomba kompetensi siswa. Alhamdulillah juga menang ya di bidang web design waktu itu. Nah, jadi karena memang suka di bidang IT, makanya ke Unmuha ini pilihnya IT lagi, tapi berhubungan dengan bisnis. Makanya pilihlah bisnis digital, kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, kenapa Kakak lebih memilih IT daripada bisnis digital? Kan IT sudah ada kelompoknya sendiri. Iya, benar. Nah, kalau misalnya IT itu kan basic dari ilmu teknologi ya. Tapi kalau misalnya bisnis digital itu spesifik. Dia IT, tapi dalam bentuk bisnis. Nah, jadi terkadang kalau IT itu kan mungkin udah banyak, udah menjamur lah bisa kita bilang. Tapi kalau bisnis digital ini kan masih jarang. Apalagi orang yang ngerti IT dan ngerti bisnis, nah itu masih jarang. Makanya aku ngelihat di Indonesia, apalagi di Aceh, itu masih lahan basah banget sih untuk bisnis digital. Apa yang bikin Kak Haikal yakin kalau misalnya prodi ini tuh cocok dengan passion atau masa depan Kakak sendiri? Ya, nah kalau misalnya di luar negeri itu kan bisnis digital itu termasuk jurusan yang primadona banget ya. Di kayak contohnya di universitas-universitas di luar itu kan terkenal banget. Mungkin kan kalau misalnya di Aceh mungkin masih belum ya. Mungkin karena kalau di Aceh mungkin masih lebih fokus ke pegawai dan sebagainya. Tapi kalau bisnis digital itu, bahkan kalau di luar negeri itu udah ada turunan-turunannya kayak artificial intelligence, terus tentang bisnisnya atau startupnya, macam-macam lah udah. Nah, jadi aku rasa bisnis digital ini bakal berdampak terus sih untuk beberapa tahun ke depan gitu. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini bersama dengan saya ini di belakang saya sudah ada penghargaan sertifikat apa ini? Kreigen. Boleh dong dijelasin dulu ini sertifikat apa? Ya, jadi kemarin itu pas semester 1 aku alhamdulillah udah berkesempatan untuk dibimbing sama dosen pembimbing aku, Bu Nara. Jadi dari beliau tuh support terus tuh untuk aku ikut lomba, beasiswa dan sebagainya. Jadi salah satu lomba yang aku ikut tuh waktu itu namanya ini pitching bisnis yang diadain Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, jadi di situ aku bawa perusahaan yang namanya Kreigen. Nah, di Kreigen ini dia bentuknya perusahaan tapi dalam bentuk kreatif agensi berbasis artificial intelligence gitu. Nah, jadi alhamdulillah di situnya mendapatkan juara 3 berkat bimbingan Bu Nara juga gitu dan kawan-kawan gitu. Wah, berarti Kakak memang suka mengikuti banyak perlombaan. Iya, benar. Dari data yang kami miliki nih, Kakak dikatakan suka mengikuti perlombaan, penelitian, pelatihan, bahkan sampai magang tingkat internasional. Iya. Boleh dong ceritain sedikit pengalaman yang paling berkesan sejauh ini itu apa? Kalau misalnya pengalaman paling berkesan, kayaknya setiap hari berkesan ya. Nah, jadi kalau misalnya
yang mungkin paling wow gitu ya, mungkin di magang. Nah, jadi waktu itu aku iseng-iseng scroll Instagram kan. Nah, terus ketemu ada informasi magang. Pas ketemu informasi magang itu aku cari tahu kebutuhannya apa. Kebetulan ada buka tim web development. Nah, aku kan basicnya web design nih. Nah, yaudah aku iseng-iseng tes, tahu-taunya lewat. Nah, terus yaudah berjalan sampai sekarang. Dan alhamdulillahnya pas magang kemarin itu di bulan beberapa bulan yang lalu itu mendapatkan penghargaan magang terbaik juga seperti itu. Berarti apakah sekarang kakak sudah selesai magang atau lanjut ke karyawan tetap? Masih magang, tapi insya Allah doain aja jadi karyawan tetap. Biasanya motivasi ikut kegiatan itu datang dari diri sendiri atau ada support system dari dosen, teman, Iya, atau lingkungan sekitar? benar. Nah, jadi kalau dibilang support ya, itu aku paling berterima kasih itu yang pertama ya ke keluarga ya, ke keluarga. Nah, keluargaku tuh selalu support, maksudnya untuk akademis aku, ikut lomba juga selalu semangatin. Terus selanjutnya dari dosen pun di bisnis digital ini juga semangat banget gitu kan. Kalau misalnya ikut beasiswa nih, minta surat rekomendasi besok langsung jadi gitu. Nah, jadi kalau sama bisnis digital nih keren lah, dosen-dosennya ada Bu Nara dan sebagainya. Nah, kalau dari kawan-kawan sendiri juga banyak yang keren-keren, kayak misalnya aku juga sering ikut lomba bareng Rifki tentang kegiatan video. Terus juga ada beberapa kali ngajak kawan-kawan itu jadi talent ini ya, content creator ya. Nah, banyak macam-macam gitu sih. Tapi alhamdulillah di lingkungan sekitarku juga ini support banget. Wah, berarti kakak memang suka dengan kegiatan Iya. yang sebanyak. Dengan kegiatan kakak yang sebanyak itu, bagaimana cara kakak mengatur waktu antara kuliah dan Iya. waktu kakak di rumah? Nah, kalau misalnya time management nih, kalau ngomong time management itu aku pakai yang namanya prioritas. Jadi aku pernah baca di buku, kita tuh kan punya 4 ini pembagian ya. Jadi yang pertama itu prioritas, tapi tidak bisa ditunda. Terus selanjutnya tidak prioritas dan tidak bisa ditunda. Terus tidak prioritas dan tidak bisa ditunda. Dan tidak prioritas bisa ditunda. Nah, jadi yang terakhir ini tuh harus ditinggalin. Itu dulu yang pertama. Karena yang terakhir itu kan kayak scroll TikTok, Instagram. Itu kan harus diminimalisir lah minimal. Walaupun nggak bisa tinggalin 100% diminimalisir gitu. Nah, selanjutnya prioritasnya harus ada. Misalnya nih deadline-nya apa gitu yang paling dekat. Yang paling berdampak ke masa depan aku apa sekarang. Nah, di situ tuh aku fokus ke satu hal. Jadi walaupun aku ikut banyak hal, aku tetap fokus satu-satu, selesaikan, baru nanti beralih ke hal-hal yang lain, kayak gitu. Berarti kakak kurang dalam menjelajahi sosial media tuh kakak minimalisir sendiri. Iya, ya? benar. Terus kalau misalnya seperti yang kita tahu nih, banyak sekali orang pelampiasannya itu ke sosial media, Iya. scroll TikTok, Instagram gitu. Dengan kakak meminimalisir jadwal screening Screening time ya. jadwal Ya. screening time kakak itu, dengan cara kakak meminimalisir screening time kakak, terus bagaimana cara kakak untuk Biar nggak berat ya. Oke. pernah nggak kakak merasa jenuh atau capek banget dengan semua kegiatan yang kakak lakui Iya, selama ini? benar-benar. Nah, jadi yang namanya kita juga manusia ya. Pasti ada namanya itu titik jenuh, titik capek. Kan aku juga bukan robot ya. Kayak AI itu ditanya apa aja, dimarahin apa aja, dibentak apa aja, tetap baik jawabannya. Nah, tapi kan kita manusia tetap punya titik jenuh. Nah, kalau misalnya jenuh itu biasanya yang aku lakukan itu kalau nggak tidur, ya kan, terus cari jajanan, nah gitu. Nah, kalau misalnya aku butuh scroll screening time misalnya, itu biasanya aku lebih ke ini milih membaca ya, walaupun nanti sesekali membaca komik ataupun baca informasi-informasi baru lebih ke sana. Kalau screening time bahkan informasi-informasi pembelajaran semua, jadi kadang stres juga buka Instagram. Oh, berarti orang yang kakak pun bahkan masih sempat untuk baca komik ya bahkan. Masih. Oh, kirain bacanya jurnal terus, makanya bisa sepinter ini. Nah kak, dari semua kegiatan yang udah kakak jalani ini, benefit yang paling besar yang kakak rasakan sejauh ini itu apa sih? Ya, kalau misalnya benefit itu dari segala hal yang kecil pun ada benefitnya ya. Iya. Kayak misalnya dari Kragen, karena menang Kragen ini jadi jumpa teman-teman yang produktif. Terus kawan-kawan yang jago-jago dalam skillnya gitu kan. Aku juga salut ke kawan-kawan kayak misalnya si Rifki jago videografi, konten dan sebagainya.
Nah, jadi karena keragaman inilah aku bisa jumpa dengan kawan-kawan yang lain. Itu salah satu benefitnya. Nah, kalau benefit yang lain itu mungkin kayak magang internasional itu mungkin kayak memperluas network ya. Jadi kemungkinan besar nanti mungkin kita bisa bikin program dengan teman-teman di luar negeri dan sebagainya. Itu banyaklah kalau misalnya benefit. Kalau gitu apa kakak punya prinsip yang kakak pegang sendiri dalam setiap mengikuti kegiatan? Misalnya kakak mungkin lebih berprinsip memegang pada keuntungan yang kakak Ya. dapat melalui finansial atau hanya berpegang pada sebatas nilai yang kakak dapatkan? Ya, nah jadi kalau aku tuh jujur setiap kegiatan yang aku ikut itu aku pikir apa dampaknya ke masa depan aku nanti. Misalnya masa depan aku nih mau berdampak, mau bikin sebuah bisnis yang berdampak banyak ke masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan yang aku lakukan ini harus menuju ke sana. Jadi kalau misalnya ada kegiatan yang tidak menuju ke sana, itu aku skip. Biasanya begitu. Nah, selain itu, kalau misalnya dibilang prinsip, sebenarnya aku lebih fokus ke uh, tes aja dulu semua, ikut aja semua peluang, ya kan? Dapat peluangnya atau nggak dapat atau menang kalahnya itu urusan belakangan. Jadi karena aku ikut terlalu banyak, aku nggak sempat overthinking nih untuk mikirin menang kalahnya lagi gitu. Kayak magang internasional kan nggak expect tuh tiba-tiba udah dipanggil lulus wawancara. Ya udah lanjutin aja gitu. Jadi mengalir aja. Cuman prinsipnya apapun peluang yang ada dicoba aja gitu. Karena kan peluang cuma datang sekali ya. Ya. Peluang cuma datang sekali dan kita harus mencoba setiap peluang yang Ya. ada gitu. Nah kak, teman-teman kakak pernah bilang kalau misalnya kakak ini sangat memotivasi banget bagi mereka, bisa menginfluence mereka. Sebenarnya gimana cara kakak bisa bikin teman-teman kakak itu termotivasi dengan kakak? Ya. Nah, kalau menurut aku kita tuh sebenarnya harus fokus ke diri sendiri dulu gitu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak bisa terlalu banyak ikut campur ya dalam merubah orang lain, memotivasi orang lain. Tapi lebih baiknya kita fokus ke diri sendiri dulu. Liatin, buktikan kita tuh bisa. Nanti kawan-kawan di sekitar kita otomatis ngikut. Kalau cara aku lebih kayak gitu sih. Berarti membuktikan dulu dari diri Ya. sendiri, baru bisa mengajak orang lain. Ya, gitu benar. ya. Baik, lantas nih kak, ada nggak sih harapan kakak untuk diri kakak sendiri atau mungkin harapan kakak di bidang akademik ataupun karir kakak ke depannya? Kalau harapan ya pasti kalau untuk masa depan ya semoga makin bermanfaat lah ya untuk di masa depan. Terus aku juga passion di bidang akademik ngajar. Jadi aku tuh suka sharing ilmu. Jadi harapannya juga aku bisa ngajar banyak orang lagi, terus ke khalayak lebih luas dan mungkin teman-teman di luar yang mungkin nggak punya akses pendidikan sama kayak kita gitu ya. Terus intinya gitu sih ya, semoga makin bermanfaat lah jadi orang. Nah terakhir nih kak, Oke. apa pesan atau tips yang ingin kakak sampaikan untuk teman-teman kakak, untuk teman-teman mahasiswa prodi bisnis digital dan juga prodi kita ke depannya? Ya kalau untuk kawan-kawan mungkin yang mungkin bermasuk ya atau yang udah semester 3 atau semester lanjut, ya mungkin kalau pesan aku kuliah ini kan beda ya dari SMA. Jadi kebanyakan sekarang kan kuliah tuh lulus nggak tahu mau ngapain. Jadi sebaiknya lagi kuliah ini walaupun tidak termasuk organisasi dalam kampus, minimal kita harus tergabung dalam komunitas. Karena dari komunitas itu kita bisa bernetworking, kita juga dapat ilmu baru ya, terus pikiran kita juga lebih terbuka. Jadi intinya lebih sering ini sih, jumpa orang lebih pintar gitu kan, mau belajar, terus maksudnya nggak sungkan-sungkan kalau misalnya orang yang lebih muda daripada kita tuh lebih pintar daripada kita gitu. Kalau misalnya untuk prodi ya mungkin aku bilang mau bilang terima kasih banyak sih ya, apalagi untuk Bu Nara, Kak Xiaomi yang udah support aku terus, setiap kegiatan tuh selalu support, bahkan setiap ada update kecil pun mereka selalu excited gitu, semangat gitu. Itu sih kalau untuk dari prodi. Ya. Wah, luar biasa sekali ya Kak, cerita inspiratif dari Kak Haikal ini, mahasiswa Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah yang sudah membuktikan kalau ternyata prestasi itu bisa diraih sejak dini. Semoga apa yang diberikan hari ini bisa jadi motivasi untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk Kak Haikal sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah menyimak episode perdana dari Bidik Talks. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah. Kira-kira bagian mana yang paling berkesan dari cerita Kak Haikal ini?
Dan kira-kira siapa narasumber berikutnya? Kalian bisa komen aja. Tinggalkan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih semuanya.